meminta waktunya sebentar untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Itu terjadi perubahan. Maka ditetapkanlah Pancasila yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu Pancasila itu apa sih? Pancasila itu merupakan pandangan hidup yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara. Terus di sini saya ingin memberi contoh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu membina kerukunan antar sesama manusia. Yang kedua, tidak melakukan penistaan agama, mau itu menghina ataupun merendahkan. Mereka budaya. Terus membina hubungan baik dengan sesama unsur bangsa. Di sila keempat kita pun dituntut untuk menghormati agama lain. Nah, ketika kita diterapkan di kampus, contohnya bertuhan, semua mahasiswa itu punya Tuhan, nggak ada yang ateis kan, punya Tuhan semua. Kemudian setelah itu dalam kampus itu, ketika dalam pembelajaran itu diselipkan ibadah, artinya mau doa belajar dulu, kemudian waktunya sholat kita digiring untuk sholat, itu salah satu bentuk ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di masyarakat itu adalah otomatis dalam pembelajaran bertuhan kita adakan pengajian-pengajian supaya kita kenal akan Tuhan. Kemudian setelah itu kita dibimbing untuk ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diatur pada pasal berapa? Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan, yang dimana tujuannya itu dilakukan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, negara demokrasi, dan hukum. Sebelumnya dilakukan amandemen. Undang-Undang 1945 memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Setelah dilakukan amandemen 4 kali, ada 16 bab, 37 pasal, 164 ayat, perakitan, dan 2 pasal aturan tambahan. Yang perubahan pertama Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1969 berhasil diamandemenkan sebanyak 9 pasal. Lalu perubahan kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 telah diamandemenkan sebanyak 25 pasal. Yang ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 1999 berhasil diamandemenkan sebanyak 23 pasal. Indonesia seperti yang kita ketahui adalah sebuah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni, dan sebagian dari wilayah Indonesia merupakan lautan. Di Indonesia memiliki 6 agama yang disahkan, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Baik, sekian pemaparan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin, terima kasih sekali kesempatannya sudah mengadakan kegiatan ini. Wah. Yuk, 1, 2, 3. Bagaimana Pancasila kita? Pancasila kita ada di hati kita. Siapa siapa berpaksimal itu? Berpaksimal itu adalah kita. Siapa berpaksimal itu? Burung garuda melambangkan bangsa Indonesia yang besar serta kuat. Selain itu, warna emas burung garuda melambangkan kemegahan dan kejayaan.
Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan, perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas kita yang dicengkram oleh Garuda. Jadi terus Ini sudah tidak asing lagi bagi rekan mahasiswa saat juga sudah dibahas dari awal apa ini jadi izin sekarang dibahas. Mana dia? Sikap tempur. Sikap tempur. Sikap tempur. Yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Menurut diskusi kelompok kami Pancasila adalah pilar Kasih A, kasih B, kasih salah. Po ame Siapa kita? yaitu yang pertama Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD diselenggarakan secara luber dan jurdil setiap 5 tahun sekali. Burung Garuda melambangkan bangsa Indonesia yang besar, kekal, kuat. Selain itu, warna emas burung Garuda melambangkan kemegahan dan kejayaan. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan, perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas kita yang dicengkram oleh Garuda. Morning. Ini kita lagi di depan loh. Lihat ke depan ya. Di sini kita akan menjawab tentang apa itu Indonesia. Indonesia itu apa sih? Ada yang tahu? Negara. Oke. Indonesia itu simpel. Di mana saya itu lahir. Di mana saya mungkin nanti ketemu jodoh saya. Bisa jadi jodoh saya di Jerman gitu loh. Lalu di mana saya belajar. Bertemu kalian semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini. Terus diajar oleh bapak ibu dosen yang kami hormati. Ketemu bapak Siman. Gimana tadi yang-yangnya? Gimana pak? Cinta itu bos. Itu. Lalu tanah airku Indonesia. Yuk, 1, 2, 3. Mari Pancasila kita, Pancasila kita, dari hati kita. Biar siapa Bapak Siman itu, Bapak Siman itu
memaksakan orang. Oh, Perwakilan dari Kecamatan Gading-Rejo ada Pak Rawa, Pak Fle, yang saya hormati. Ini mohon maaf bukan sembunyi, tapi diminta Pak Andoyo menggaris bawahi.